mengidentifikasi masalah kasus-kasus yang ada yang bersifatnya dilema etika. Kemudian yang juga ada hubungannya dengan rujukan moral. Nah, di sini misalnya ada contoh kasus di mana itu memutuskannya berbenturan dengan sifatnya dengan individu dan kelompok, di mana ada rasa empati. Untuk dilema etika ini memang luar biasa ya Pak. Kadang-kadang kita serba salah untuk melangkah apakah yang saya lakukan ini benar atau tidak. Sementara orang lain mengatakan apa yang dilakukan itu salah. Sementara orang lain mengatakan sudah benar itu. Tergantung cara pandang. Nah, untuk itu kita di SMA Negeri 1 Jakarta ini itu memang sering kali berbenturan dengan hal tersebut. Terutama misalkan ambil keputusan suatu masalah dilema etika ini itu luar biasa. Ada yang pro dan kontra.
diskusi, berembuk, bermusyawarah apa yang harus kita lakukan misalkan ada kasus. Hal-hal apa saja yang dalam pengambilan keputusan, contohnya pengambilan pada saat kenaikan kelas. Jadi kenaikan kelas itu apa yang menurut antara guru ingin menentukan nilai kelas bagaimana sih? Betul sekali Pak, luar biasa hal-hal ini seringkali kita temukan di sekolah. Sebenarnya anak tersebut menurut ini tidak layak untuk naik kelas. Namun Bapak Ibu guru mengatakan mungkin ada perubahan nanti di kemudian hari. Jadi kita memang tidak boleh ngejudge atau memastikan anak tersebut tidak akan bisa berubah. Pastinya memberi kesempatan kepada anak tersebut untuk tapi terlihat kasusnya jangan semuanya disamaratakan. Tapi memang kita ya tadi kita ambil musyawarah untuk mufakat tadi. Bagaimana anak ini jika naik apa efeknya? Jika tidak naik apa efeknya nanti? Itu pun harus kita sudah prediksikan kemungkinan. Iya, kita berusaha membantu semaksimal mungkin agar anak tersebut bisa menjalani pendidikan di SMA. Kemudian Ibu, tantangan dalam pengambilan keputusan yang benar berdasarkan dengan etika yang bagaimana? Kalau keputusan yang benar atau tidak benar itu biasanya dilihat dari setelah kejadian. Setelah kejadian keputusan tersebut apakah benar? Namun ibu melihatnya begini, jika suatu keputusan sudah diambil dan kita melangkah sudah sampai sejauh itu dan kemudian merasa itu keputusan tersebut salah nih itu tak harus untuk kedepannya. Tapi yang sudah tidak bisa untuk diulang lagi untuk berikutnya kita belajar bahwa hal yang seperti itu Kemudian Ibu, ada sebuah kasus dilema etika. Apa Ibu langsung menyelesaikannya atau ditunda dulu? untuk dilema etika ibu mengambil keputusan secepatnya diselesaikan, jangan dibuat berlarut-larut. Kalau berlarut-larut bisa kesannya kecil, bisa bergulir menjadi masalah besar. Sebelum masalah itu besar kita selesaikan dari kecil. Jangan ditunda, selesaikan secepatnya saat itu juga. Jika ibu mendengar hal tersebut langsung selesai. Kemudian Ibu sebagai pengambil keputusan, faktor-faktor apa saja yang Ibu bisa pertimbangkan dalam keputusannya sehingga keputusannya itu tepat?
Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Tuti yang telah bersedia membantu saya untuk wawancara tentang pengambilan keputusan etika. Amin. Iya, Baik Bapak. Ya kita iya, sebisanya aja ya kita iya. itu ya. Ibu selaku pimpinan yang struktural di semester 1 itu sangat berperan dalam mengambil keputusan. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Berikut wawancara untuk dilema etika, Bu ya. Bagaimana Ibu mengidentifikasi masalah kasus yang ada di lingkungan usaha, Bu ya, tata usaha. SSAI ya. Iya, di sini sangat berperan sekali, di mana yang sifatnya dilema etika itu sulit untuk diputuskan, Bu ya. Ya, Karena betul. berhubungan dengan berbenturan kelompok dan individu. Iya. Iya. Nah, untuk itu bagaimana Ibu mengidentifikasi masalah-masalah tersebut sehingga tidak berbenturan dengan pihak-pihak lain? Ah, baik Bapak. Ini saya akan coba ya Pak ya. Gitu. Silakan. Memang sih mungkin karena saya tugasnya di bagian administrasi. Jadi mungkin saya akan membahas tentang administrasi ya Pak ya. Memang kalau untuk etika itu ya ada agak-agak sensitif gitu ya Pak ya, karena kita harus di satu sisi kita harus mengikuti aturan, di satu sisi kita juga punya punya perasaan dengan memang yang berbeda-beda gitu kan. Di sini kan ada staf itu kan berbeda-beda. Nah, sementara kita kan keputusan juga memang itu yang harus kita patuhi gitu. Betul, Bu. Jadi kita tetap harus mengikuti aturan. Cuma mungkin ada beberapa hal yang aturan itu mungkin di salah satu ini ada yang bisa langsung diterapkan, ada yang memang belum bisa Belum diterapkan bisa gitu. diterapkan. Iya. Iya, Nah, baik memang Ibu. ya karena emang kalau aturan itu kita memang ya harus patuh gitu ya, harus Betul, mengikuti Bu. aturan gitu ya. Ikuti aturannya, Bu Cuma di ya. satu sisi memang ada yang sudah bisa mengikuti aturan itu, ada yang masih kita harus perlu bimbingan gitu, perlu Betul, Bu. bimbingan, memerlukan informasi, baru yang lainnya bisa mengikuti gitu. Betul, baik Ibu. Baik Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan yang Ibu ambil dengan dua kasus yang sama-sama benar? Misalnya ada salah satu anggota Ibu dipanggil untuk workshop, sedangkan salah satunya lagi itu pekerjaan numpuk. Bagaimana Ibu ngambil keputusannya, Bu? Baik Bapak, ya memang itu karena satu pekerjaan pasti numpuk gitu ya Pak ya. Betul, Bu. Di satu sisi memang workshop juga memang untuk penunjang karir staf juga Iya, gitu. betul, Bu. Ya memang yang harus dijalankan juga. Mungkin saya ngambil kebijakannya kalau memang itu karena workshop kan enggak tiap hari ya, tiap Betul, hari Bu. ada ya. Sementara tugas itu tiap hari ada. Tiap hari ada, Bu. Ya. Jadi kalau saya sih ngambil keputusannya workshop tetap dijalankan karena memang itu untuk karirnya Si teman-teman, iya teman-teman pegawai itu kan harus ada juga gitu mendapatkan ilmu dari luar. Iya, Jadi betul, itu Bu. memang harus dijalankan. Dan tentang pekerjaannya mungkin saya suka minta yuk kita kerjakan dulu yang begitu urgent, yang urgent kita kerjakan dulu sebelum hari H workshop. Nah, seumpamanya ada yang belum selesai, tetapi pegawai ini sudah ikut workshop, ya dan memang itu harus penting banget, itu harus dilaksanakan, ya kita kerjasama gitu. Kita kan Kerjasama, Bu ya, tadi di-handle teman-teman itu bersama, ada Bu ya. kerjasama. Jadi Baik, Ibu. kita terapkan ya kerjasama di tim itu di kepegawaian pegawai tata usaha itu. Yuk si ini sedang workshop, nah berarti kan dilihat ini ada teman ada yang lagi kosong, ada kerjaan ini tolong dibantu. Jadi kita menerapkan kerjasama gitu Pak. Kerjasama, Jadi baik kerjasama Ibu. itu penting Iya. banget di dalam melaksanakan administrasi. Iya, betul Ibu. Jadi biar sama-sama jalan gitu ya Pak ya. Betul, Bu. Ya. Baik Ibu.
Bagaimana langkah-langkah prosedur yang bisa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan, Bu? Langkah-langkahnya, Bu. Ya, langkah-langkahnya mungkin prosedur itu ya pertama, kita kan sudah tahu mau ada workshop nih hari apa gitu. Mhm. Nah, workshop itu kan hari apa bakal ada workshop. Iya. Nah, kebetulan kan sebelumnya kita sudah tahu, nah kita langkah ambil kita kumpulkan ini hari apa, berapa hari ini workshopnya. Kalau kira-kira lama berarti kan kerjaan itu juga jangan sampai terbengkalai kan Pak, Betul, kerjaan Bu, yang memang ditugaskan oleh, pegawai tersebut. mhm. Nah kita kalau memang itu lama workshop-nya, yuk kita bagi-bagi. Bagi-bagi, Bu. Bagi-bagi kepada teman-teman, kalau saya sih seperti itu. Jadi yuk kita ambil mana yang urgent, yuk kita bagi-bagi, kerjakan bareng-bareng. Nah untuk, si teman yang bersangkutan juga, pegawai yang bersangkutan juga merasa, "Oh iya saya berarti tenang gitu di sananya," gitu. Siap, Ibu, Melaksanakan workshop-nya jadi dia pikirannya nggak cabang nggak gitu. bercabang, betul Iya, betul, jadi Bu, bahwa kita sudah, ya udah di sana itu mhm. kan workshop-workshop, di sini pekerjaan sudah ada yang megang, ada yang Betul, Bu, nge-handle gitu aja. betul, Ibu, Baik, Ibu, Iya. heeh. Hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, Bu? Mhm. Heeh, yang berhubungan dengan dilema etika. Eee, jadi, eee, hal apa saja, Bu, yang Ibu lakukan langkah yang efektif, Bu, untuk Eee, melakukan dilema etika ini? tentang etika ya, Iya, memang ya heeh, agak-agak kalau etika itu ya bukan agak dilema gitu ya Pak ya. iya, heeh, Karena kan itu hubungannya antara, peraturan, undang-undang dengan hati kayaknya ya, mhm, dengan betul, Bu, perasaan ya Pak ya. betul, Jadi Bu, memang agak dilema sih Pak gitu. iya, heeh, Di satu sisi memang kita harus menerapkan peraturan, kita juga namanya sudah pegawai kan mau nggak mau mhm, kita harus mengikuti aturan. Dan memang mhm, itu eee, sudah sudah baku gitu baku, kalau Bu, ya. aturan itu ya sudah Baik, Ibu, memang baku. heeh, Terus keduanya, kalau untuk dilemanya ya namanya mungkin ada beberapa hal yang, oh ini karena ya terbenturan dengan perasaan kali perasaan, ya. Bu, Nah itu jadi kita perasaan nggak tega, juga Bu, ya, ya, heeh, perasaan itu tetap ada Pak gitu. mhm, Seumpamanya ada yang memang, oh ini kenapa sih si ini seperti ini. Nah kita cari jalan keluarnya, kita kasih pengertian, mhm, kita kasih, apa, walaupun gitu mhm, memang di hati kita agak sedih atau bagaimana gitu, tapi ya karena iya, kita balik lagi ke aturan. Kita iya, harus memberi penguat kepada sesuai dengan mereka, aturannya, Bu, ya, ikutin aturan, ngasih tahu gitu bahwa mmm, dimanapun bekerja ya itulah, kita resikonya, iya, harus betul, Bu, siap, ya iya, dan Bu, harus siap dimanapun itu sama kalau iya, bekerja baik, Ibu. gitu, iya. Kemudian, Ibu, tantangan yang Ibu dapatkan untuk Mhm. dalam mengambil keputusan ini, Bu, apa, Bu, tantangannya, Bu, kira-kira? Tantangannya ya itu, mungkin antara berbenturan dengan perasaan itu Pak, Perasaan ya, Bu, gitu. ya, Kita agak sulit, iya, Bu, ya, karena ya mungkin ya, karena kita tetap harus mengikuti aturan. mhm, Apapun yang akan ini harus ikutin aturan. Tetapi di satu sisi, ada kalau yang memang tidak ada mungkin yang, oh iya tidak sesuai umpamanya dengan, mhm, belum belum kayak seolah-olah belum nerima gitu ini mhm, keputusan yang ada di peraturan itu. Nah itu mhm, kita harus, nyari jalan keluarnya, kita harus memberikan pengertian dan kita juga harus apa ya, eee, jangan sampai merugikan yang pihak apalagi lain, ya di pihak lain dan betul, memang Ibu, insya Allah sih kalau peraturan sih kayaknya sudah kan namanya udah digodok, sudah sudah ini sesuai, Bu, ya, pasti ada jalan keluarnya betul, baik, gitu dan Ibu, heeh. Kemudian, Ibu, eee, kalau misalnya Ibu menemukan kasus suatu dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikannya apa ditunda dulu, Bu? kalau ada dilema itu Mhm, ya kita mungkin tidak langsung, menyelesaikan, kita cari dulu jalan keluarnya. solusinya, Bu, ya? Solusinya apa, Heeh. jalan keluarnya apa, karena kan, tidak mudah kayaknya untuk langsung jebret menyelesaikan Oh, gitu, masalah atau heeh, dilema baik, itu. Ibu, Kita heeh. lihat dulu masalahnya apa sih, Iya, iya, Bu, iya, nah heeh. terus, eee, di mana gitu, kita harus, oh ini kita cari waktu yang tepat Untuk gitu, permasalahannya, Bu, ya? iya. Jadi Betul, Ibu, tetap kita cari dulu solusinya seperti apa, baru kita
menyelesaikannya gitu. Baik Tidak Ibu. bisa langsung gitu. Kemudian Ibu sebagai pengambil keputusan Bu, faktor-faktor apa saja yang Ibu pertimbangkan dalam pengambilan keputusan itu Bu? Nah, baik. Ya, Mungkin di dalam hal ya kalau saya mungkin karena administrasi ya Pak ya, hubungannya dengan teman-teman di iya, administrasi aja gitu heeh. ya, kurang lingkupnya. Mungkin keputusan ya apa ya yang masalahnya tadi faktor ya. Faktor-faktornya apakah dari segi eh, kemanusiaan, apalagi dalam pekerjaannya. Mungkin dalam kita lihat dulu dalam pekerjaan juga pertama, terus dalam ya itu sosial juga kita lihat Sosial Bu ya. juga, iya. Kalau saya sih suka dilihat juga sosialnya. Mm-mm. Ya mungkin seperti Bapak kemarin tahu lah gitu ada teman-teman yang di Mutasi Bu rolling ya, gitu, yang betul. di rolling. Mungkin di satu sisi ya kita harus patuh karena Iya itu betul. aturan pemerintah ya yang di rolling Mm-mm. juga. Iya. Tapi di satu sisi, aduh ini teman sendiri gitu, Nggak enak staf Bu ya, sendiri, betul Bu. tahu-tahu dipindah ke tempat Iya, lain tetap ada perasaan. betul Ibu. Namanya kita ya seorang ibu gitu Iya di sini betul tetap ada. Ibu. Nah di situ mungkin dilemanya Iya, kita harus eh, memberikan penguat juga kepada staf yang staf itu. yang Mungkin itu ada Bu. tetap dilema ada Pak tentang Iya betul Ibu. sosialnya ya seperti itu. Baik Ibu, mungkin ada masukan atau ini kepada saya Bu terhadap pengambilan keputusan etika. Jadi saya mengharapkan Ibu memberikan masukan kepada saya nanti kalau misalnya suatu saat menjadi pimpinan bagaimana sebaiknya untuk mengambil keputusan secara kalau misalnya ketemu dengan dilema etika Bu. Mungkin ya kalau saya sih kalau ada dilema etika itu kalau bisa gitu. Jadi dibicarakan dulu paling enggak Dibicarakan Bu ya. ya maksudnya entah di dalam kelompok atau di Betul. dalam itu tolong dibicarakan Iya dulu betul Bu. apa kalau mau ngambil kebijakan itu oh ini udah pas enggak Oh gitu gitu Bu ya. dikembalikannya mungkin itu Mm-mm. jadi enggak kira-kira ini merugikan enggak kepada salah satu Kepada semua pihak pihak mungkin Bu itu ya. aja dikaji ulang lah gitu kalau mau ambil keputusan. Insya Allah kalau udah jadi keputusan sih kita pasti patuh gitu Pak kita Baik ngikutin Bu. Iya Bu. karena emang kita eh, harus patuh kepada aturan cuma mungkin sebelum dibuat ya mungkin mau Dipertimbangkan diajak Bu ya. ya diajak ya mungkin ada yang diajak Komunikasi Bu ya. komunikasi dulu gitu Baik Ibu. jadi gimana apa ya gimana oh ini pantas enggak oh ini merugikan orang lain apa enggak nah Iya. gitu itu aja mungkin Ya, apa ya. mudah-mudahan Ya. bisa lah gitu Ya betul Bu. Baik ya Ibu baik ya Tuti, mungkin ini yang dapat saya wawancara dari ya Ibu, luar biasa baik sekali. maaf Terima ya kasih sama-sama atas masukan, baik saran kepada saya sebagai CGP dan saya juga mohon doanya saya amin sebagai CGP dapat lancar dan amin ya itu bisa menunaikan tugas saya, menularkan ilmu saya ya nantinya pada saat selesai dan mengikuti daripada insya CGP ini. Allah pokoknya Ya. saya berdoa Hmm. Bapak berhasil, di samping berhasil juga Bapak ilmunya lebih nambah dan bisa menerapkan kepada kita-kita di Teman-teman sini, ya. teman-teman Iya. di sini, itu yang harapan saya. Baik Insya Ibu. Allah Bapak berhasil. Iya. Baik. Iya, Terima kasih. ya, sama-sama. Demikian percakapan kami. Semoga ini menjadi teladan bagi kami semua. Akhir kata kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.